Ada banyak cara yang bisa menyelamatkan nyawamu dalam situasi ekstrem, misalnya ketika kamu tersesat di hutan belantara. Tapi mitos yang beredar pun sama banyaknya. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Kabarnya jika kamu dikelilingi salju dan tidak punya air minum, memakan salju adalah cara terbaik untuk menghidrasi tubuh. Sayangnya itu tidak benar. Bahkan lebih buruknya, memakan salju justru bisa membuat lebih dehidrasi. Kok bisa sih? Jadi begini, setelah memasukkan salju ke mulut, tubuhmu harus memulai proses mencairkan salju dan menghangatkannya. Dan ini mengharuskanmu mengeluarkan lebih banyak energi yang akan membuatmu kehilangan cairan dengan lebih cepat. Tapi bukan itu aja, makan salju juga bisa mengakibatkan hipotermia yang 2 kali lebih berbahaya jika kamu sendirian di hutan. Selain itu, salju mungkin saja mengandung bakteri berbahaya yang bisa membuatmu sakit. Jadi tidak ada solusi lain, lelehkan salju yang akan kamu makan di tangan terlebih dulu dan jauhi salju yang tidak terlihat baru dan putih. Jika mengalami frostbite atau radang dingin, segera tangani secepat mungkin. Dan meski banyak yang salah kaprah soal ini, jangan pernah menyiramkan air panas ke kulit yang rusak karena dapat memperparah kondisinya. Sebagai gantinya, jika tidak bisa segera ke dokter, lepaskan pakaian basah dan rendam bagian yang terkena radang dingin dalam air hangat. Setelah itu, pastikan bagian tubuh yang terdampak tidak akan membeku lagi dan letakkan pada posisi lebih tinggi untuk mengurangi pembengkakan. Kemudian, balut bagian yang terluka dengan perban. Jika luka ada pada jari tangan atau kaki, gunakan perban pada masing-masing jari dan letakkan bola kapas di sela-selanya agar tidak bersentuhan. Jangan pernah menggosok area yang luka ya. Jika kamu tersesat di hutan dan tidak tahu arah mana yang harus dituju, carilah sungai atau anak sungai kecil. Ikuti hingga sungainya menyatu dengan sungai yang lebih besar, itu akan membawamu ke daerah yang lebih berkembang dan berpenghuni, di mana kamu bisa mendapatkan bantuan. Tapi jangan percaya pada mitos bahwa kamu bisa meminum air di suatu tempat jika melihat hewan meminumnya ya. Kalau berhasil menemukan sumber air, kamu harus memurnikannya lebih dulu. Tubuh kita sangat berbeda dengan hewan, dan jika kamu tidak memurnikan air sebelum meminumnya, kamu bisa jatuh sakit. Bahkan di dalam air yang tampak bersih pun terdapat jutaan mikroorganisme, beberapa di antaranya sangat berbahaya bagi manusia. Mata air tawar mungkin aman untuk diminum, tapi saat berjuang untuk bertahan hidup, lebih baik berhati-hati. Ada mitos yang mengatakan bahwa air asin aman diminum dalam jumlah sedikit. Kesalahan seperti ini bisa memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Meminum air asin dalam jumlah berapapun akan menyebabkan dehidrasi lebih cepat dibanding tidak minum sama sekali. Hal terbaik yang bisa dilakukan dengan air asin adalah menggunakannya untuk mendinginkan tubuh, bukan untuk diminum. Oke, katakanlah kamu sedang berkelana di hutan, kamu tersesat dan sudah putus asa, tapi tiba-tiba kamu melihat sebuah gua. Bagus, itu bisa jadi tempatmu berlindung. Ada beberapa kayu dan ranting yang bisa kamu ambil di dekat gua, dan kamu pun membawa korek api. Sepertinya keberuntungan ada di pihakmu. Yap, itu kalau kamu tidak melakukan kesalahan fatal, yaitu membuat api di dalam gua. Masalah utamanya bukanlah asap, melainkan panas yang berasal dari api. Panas ini akan menyebabkan bebatuan yang membentuk dinding dan langit-langit gua memuai. Pada akhirnya, batu-batu tersebut bisa pecah dan kemudian kamu bisa terjebak dalam runtuhan batu atau tanah longsor. Agar tetap hangat dan aman, buatlah api tepat di depan mulut gua. Begitu menyadari bahwa kamu tersesat di hutan saat sedang hiking, segeralah berhenti. Memang terdengar kurang masuk akal sih, tapi solusi ini lebih baik dibanding terus berjalan. Lebih baik tetap di situ dan cobalah untuk membuat tempat berteduh. Kalau kamu terus berjalan, kamu bisa lebih cepat mengalami dehidrasi. Selain itu, semakin jauh kamu berjalan dari tempatmu tersesat, semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh tim penyelamat untuk menemukanmu.
Ada mitos yang mengatakan jika kamu menemukan kawanan lebah dan mengganggu mereka, langkah terbaik adalah melompat ke dalam air. Sayangnya itu nggak ada gunanya. Lebah-lebah itu akan menunggu sampai kamu muncul kembali ke permukaan untuk bernapas. Solusi yang bagus adalah berlari lurus secepat mungkin sampai lebah berhenti mengejarmu. Alternatif yang lebih baik lagi adalah mencari tempat berlindung seperti mobil, rumah, atau bahkan kamar mandi umum dan bersembunyi di dalamnya. Apa yang akan kamu lakukan kalau tidak sengaja menjumpai seekor ular? Apakah kamu mendekati reptil itu dan mencoba mengusirnya? Atau mungkin menusuknya dengan tongkat? Atau kamu bisa meneriakinya dan menghentakkan kakimu? Apa pilihanmu? Mendekati ular dan mencoba menakut-nakutinya untuk menyelamatkan diri hanyalah mitos belaka. Ular itu bisa saja mengira kamu bersikap agresif dan menyerangmu. Meskipun ular tidak memiliki telinga, hewan ini peka terhadap getaran. Itulah kenapa mengeraskan suara, memukul-mukulkan dua tongkat atau menghentakkan kaki bisa membuat ular mundur. Tapi kalau kamu bisa menjauh, mending pergi aja deh. Berikut beberapa tips lain yang bisa membantumu dalam situasi kritis. Jika kamu jatuh dari tebing, coba sebaik mungkin untuk mengurangi dampak benturan dengan membaginya dalam beberapa tahapan. Setiap tahapan akan menyerap sebagian kekuatan benturan saat jatuh, sehingga kamu punya peluang yang lebih besar untuk selamat. Cobalah untuk meraih benda-benda yang kokoh seperti tanaman berkayu atau batu saat tengah terhempas ke bawah untuk memperlambat jatuhmu. Jika kamu terjatuh menembus es ke dalam air yang sangat dingin, berusahalah untuk kembali ke pinggir es. Jangan menarik dirimu keluar dengan mencengkramnya karena tepiannya akan terus pecah dan kamu akan kelelahan dalam waktu singkat. Tendang-tendang kakimu sampai tubuhmu berada dalam posisi horizontal di air. Setelah itu, keluarlah dari air dan naiklah ke atas es seperti anjing laut. Setelah berada di permukaan es, jangan berdiri ya, tetaplah berbaring. Dengan cara ini, berat badanmu akan tersebar ke area yang lebih luas dan kecil kemungkinan es akan pecah. Jika kamu sedang berada di laut dan melihat pusaran air mendekat ke arahmu, jangan panik. Kalau kamu tahu ke arah mana pusaran air itu berputar, pindahlah ke sisinya dan gunakan arus pusaran air untuk melontarkanmu keluar dari bahaya. Melawan arus putaran itu kemungkinan besar bisa membuatmu tertarik ke dalamnya, tapi ada juga kemungkinan pusaran air akan lenyap atau menjadi lebih lemah saat mendekati dasar. Jadi jika kamu terjebak di dalam pusarannya, tarik napas dalam-dalam dan tunggu kesempatan untuk berenang ke atas dan menjauh. Jika kamu terjebak di bawah reruntuhan, misalnya saat terjadi gempa bumi, tugas utamamu adalah melindungi sistem pernapasanmu. Selain itu, kamu harus menjaga suplai udara bertahan selama mungkin. Lepaskan bajumu dan ikat bagian bawahnya menjadi simpul. Kemudian, pakai kembali di kepalamu melalui lubang leher. Simpul harus diposisikan di atas kepala. Dengan cara ini, kamu mendapatkan tudung darurat yang akan melindungi wajahmu dari debu, pasir, dan kotoran. Ini juga akan memberimu sedikit oksigen saat mencoba untuk kembali ke permukaan. Jika kamu terjebak ke dalam pasir isap, berusahalah sekuat mungkin untuk menjaga kepala dan lenganmu tetap di atas permukaan. Mulailah menggoyangkan kakimu dengan hati-hati, pasir isap akan mengisi ruang yang ditinggalkan anggota tubuhmu. Begitu sanggup, segeralah berbaring telentang. Sebagian besar tubuhmu akan berada di permukaan, teruslah melakukan gerakan-gerakan kecil hingga kakimu bebas. Kamu juga bisa menggunakan gerakan renang gaya punggung dengan lenganmu. Ini akan membantumu menarik keluar kakimu. Jika tidak ada yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyalakan api, bongkar bekal jajan dan makananmu, Pringles, Cheetos, dan Lay's bisa menggantikan daun-daun kering dengan efektif. Hal yang sama juga berlaku untuk mie spaghetti.